Dua kelompok warga bentrok akibat pembangunan saluran udara tegangan tinggi atau SUTED di Batam, Kepulauan Riau. Puluhan warga Indramayu mengungsi dengan mendirikan tenda di pinggir Jalan Pantura. Seorang wanita muda ditemukan tewas di dalam lemari kamar hotel di Semarang, Jawa Tengah. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 3 informasi tadi, kami juga menyuguhkan informasi mengenai jasa penyelenggara pernikahan yang heboh di media sosial karena menganjurkan pernikahan dini dan menikah siri. Sementara dari olahraga, Barcelona takluk dari Sevilla dalam laga semifinal leg pertama Copa del Rey. Bersama saya Aprilia Putri, inilah Ayu Semalam selengkapnya. Kita awal informasi malam ini, pemirsa. Pembangunan menara saluran udara tegangan tinggi di Batam, Kepulauan Riau menuai protes dan dukungan warga. Dua kelompok warga yang mendukung dan menolak bentrok. Dua kelompok warga berdebat masalah pembangunan menara saluran udara tegangan tinggi atau SUTED. Warga perumahan Bandara Mas, Kota Batam, menolak pembangunan menara SUTED yang melintasi perumahan mereka dan memblokir jalan menuju Bandara Hang Nadim. Mereka menganggap pembangunan akan berimbas pada kesehatan warga sekitar. Radiasinya sangat tinggi, Pak. Berpengaruh bagi kami, bagi anak-anak kami. Kami tinggal nggak sebentar di sini, Pak. Anak cucu kami akan lama tinggal di sini nanti. Jadi itu yang kami tidak terima. Kemarin awal-awal 10 orang preman. Bisa kami ramai-ramai rembukan. Berikutnya 30 orang preman. Hari ini didatangkan 50-an preman ada. Saya tidak ada urusan RT RW, ya. Sementara terdapat juga warga yang mendukung karena sudah menunggu aliran listrik ke wilayahnya sejak 7 tahun lalu. Sampai keputusan Ingkra, pingin agar supaya cepat terbangun sehingga masyarakat yang sepanjang ini 7 tahun sudah menunggu tentang penambahan daya, kemudian aliran baru itu bisa terlaksana dengan baik. Itu aja, tak ada problem. Sudah berapa RW yang setuju? 7 RW dari 13 RT. Dua kelompok warga sudah bertemu Bright PLN Batam namun masih menunggu keputusan lebih lanjut. Sementara aksi berakhir damai setelah dimediasi oleh polisi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Pelaku penusukan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Pada peristiwa tersebut, pelaku juga menusuk seorang petugas keamanan. PLT Kadisparekraf DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, Rabu siang ditusuk seseorang di kantornya di kawasan Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial RH berpura-pura menjadi tamu dan bertemu dengan korban di lantai 2 gedung. Tiba-tiba pelaku mengeluarkan pisau dan menusuk paha korban. Saat berupaya kabur, pelaku kembali menusuk petugas keamanan. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku beraksi seorang diri. Diduga penusukan terjadi terkait pekerjaan. Siang tadi kita mendapatkan informasi ada salah satu pejabat di Pemprov yang mengalami penganiayaan dengan cara ditusuk. Saat ini pelaku sudah diamankan dan kita sedang melengkapi bukti-bukti dari mulai pemeriksaan hingga permohonan visum ya hasil luka. Sementara itu ya. Pelaku berapa orang dan? 1 orang. Kini korban penusukan masih dirawat di rumah sakit. Barang bukti senjata tajam dan tersangka berada di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pelaku pemukulan terhadap 2 petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Timur yang viral di media sosial meminta maaf. Pelaku meminta video pemukulan tak lagi disebarluaskan dengan narasi negatif. Insiden pemukulan terhadap 2 petugas suku dinas sumber daya air yang bertugas menangani banjir terekam CCTV. 3 orang pria menghampiri petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Timur yang sedang menurunkan pompa air mobile untuk mencegah banjir.
Mobil petugas Sudin SDA yang menghalangi jalan membuat ketiga orang yang ingin melintas marah. Bahkan salah satunya memukul petugas. Pelaku mengaku terburu-buru karena ada keluarga yang sakit sehingga marah ketika mobil Sudin SDA menghalangi. Selang beberapa hari setelah viral, pelaku pemukulan akhirnya meminta maaf kepada korban di kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf yang pertama terhadap pihak korban dari rekan-rekan SDA, Bapak Irfan dan Pak Hendi. Yang kedua, kepada segenap Pemprov DKI Jakarta, khususnya Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang ketiga, umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah resah terkait video yang tersebar di media sosial yang mungkin kurang pantas untuk ditonton dan lain-lain. Masalah akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Korban bernama Ipan telah memaafkan pelaku dan meminta video pemukulan tak lagi disebarluaskan dengan narasi negatif. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sedikitnya 1.000 rumah warga masih terendam banjir di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Upaya penambalan tanggul penahan air terus dilakukan untuk menghentikan laju air ke rumah warga. Setidaknya ada 3 tanggul yang jebol di bibir Sungai Citarum. Akibatnya 3 dusun di Desa Pantai Bahagia Muara Gembong terendam banjir. Banjir sempat mengakibatkan akses jalan terputus. Warga dibantu oleh Basarnas dan BNPB Bekasi berusaha menutup tanggul dengan karung-karung berisi pasir untuk menghambat laju air. Sebagian warga memilih mengungsi di rumah kerabat mereka meskipun sudah disediakan pengungsian di kantor Kecamatan Muara Gembong. Puluhan warga terdampak banjir di Indramayu mengungsi di sepanjang jalur Pantura. Dampaknya, polisi memberlakukan sistem kontraflow di jalur Pantura menuju Jakarta selama 10 hari ke depan. Puluhan warga desa Tulungagung, Kecamatan Kertasemaya, Indramayu, Jawa Barat hingga pagi tadi masih mengungsi di sepanjang jalur Pantura. Mereka mendirikan tenda di pinggir jalan. Warga mengaku terpaksa mengungsi di jalur Pantura karena tidak ada alternatif lokasi lain yang terbebas dari banjir. Ya mengungsi sih mas, nggak ada tempat lagi tuh yang tingginya seperti ini tuh. Ya. Sengaja di jalur Pantura? Sengaja di jalur Pantura semua itu. Ditutup ya? Tutup. Dampak pengungsian di pinggir jalan, petugas memberlakukan sistem kontraflow di jalur Pantura menuju Jakarta selama 10 hari ke depan. Kontraflow juga berlangsung di wilayah Losarang dan Eretan. 10 hari ke depan ini kita siapkan agar karena masyarakat masih banyak menggunakan untuk pembersihan alat-alat rumah tangganya. Jadi masih banyak posko-posko di tempat-tempat yang sepanjang jalur Tasmaya. Saat ini debit air di Sungai Cimanuk mulai berangsur normal, namun sebagian wilayah Indramayu masih tergenang. Di hari keempat pasca banjir ini, air dengan ketinggian 20 cm masih mengenangi sebagian rumah warga. Sementara sebagian warga lainnya mulai membersihkan rumah mereka. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, warga harus bersusah payah menerobos banjir demi memakamkan keluarga dan tetangganya yang meninggal dunia. Hal itu dilakukan karena sejak sepekan lalu banjir yang merendam permukiman warga masih belum surut. Sambil memikul keranda berisi jenazah, warga di Desa Bandar Kedung Mulyo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini harus berjibaku menerobos dalamnya banjir yang masih merendam desa mereka. Upaya ini dilakukan untuk memakamkan Siti Aminah, warga Desa Bandar Kedung Mulyo yang meninggal dunia. Karena tidak ada jalur lain menuju makam, warga terpaksa harus menerobos jalan utama di bawah underpass yang masih terendam banjir. Sebab jika ingin melewati jalan lain, warga harus memutar dan mencari jalan yang lebih jauh, sekitar 7 km. Warga
Dusun Kedung Gabus, makamnya ada di Dusun Kedung Gabus, cuma melewati lintas underpass. Sehingga melewati banjir itu? Betul sekali. Jalur yang lain tidak ada, Pak? Tidak ada. Bisa mutar lewat Pucang Simo, terus ke Perak, balik lagi ke Bandar, kan nggak mungkin. Tadi pagi mau minta bantuan ambulan, ternyata di ambulannya pas ketepatan nggak ada yang bisa ketepatan, nggak ada yang kosong. Terpaksa warga melakukan evakuasinya dengan dipikul bersama-sama, saling gantian. Perbaikan jalan ambles masih dilakukan di Tol Cipali di kilometer 122. Sementara arus lalu lintas terpantau lancar meski ada proses perbaikan jalan ambles. Lalu lintas di Tol Cipali kilometer 122 terpantau lancar. Lalu lintas tidak terganggu proses perbaikan jalan ambles. Rekayasa lalu lintas kontraflow yang semula sepanjang 9 km mulai dari kilometer 117 hingga kilometer 126 kini diperpendek hanya sepanjang 1 km mulai kilometer 121 hingga kilometer 122. Sementara pihak pengelola Jalan Tol Cipali masih melakukan perbaikan pemasakan pondasi baja untuk mencegah pergerakan tanah. Jika jalan darurat dapat dilalui kendaraan, maka sistem kontraflow tidak diberlakukan. Pertama tentu kami mohon maaf kepada para pengguna jalan atas kejadian alam ini ya. Yang kedua kami harapkan pengguna jalan untuk mematuhi peraturan khususnya kecepatan yang ditentukan, dan berikutnya kami mohon pada saat melintas di lokasi area ambles ini jangan memperlambat atau mengambil gambar. Karena nanti bisa menyebabkan perlambatan dan juga bisa menyebabkan kecelakaan. Diketahui amblesnya ruas tol Cipali arah Jakarta ini disebabkan oleh curah hujan dan intensitas hujan yang tinggi beberapa waktu terakhir, sehingga menyebabkan keretakan tanah yang menyebabkan amblesnya jalan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Revikasi Barani, Eri Nugraha, dan Eri Rebeka, iNews melaporkan. Polisi gagalkan penyelundupan sabu lebih dari 353 kg. Kami kembali usai jeda berikut ini.